Нельзя держать лилии возле постели, можно угореть. Слава, что это за глупости? Никогда больше не приноси. Скажи еще раз. Ой, меня, Сава. Di awal kisah, ada sebuah keluarga yang ingin pergi berlibur ke luar kota. Namun, anak mereka yang bernama Safa akan tinggal di rumah dan fokus untuk belajar. Di mana Safa sendiri baru saja lulus dari sekolah dan ingin masuk ke sebuah universitas. Di sini, sepertinya Safa memiliki niat yang besar untuk belajar. Apalagi dia ingin mengambil jurusan sastra asing di salah satu kampus favoritnya. Sehingga Safa pun mencari guru privat untuk mengajarinya belajar. Dan untungnya, dia pun menemukan salah satu guru melalui sebuah website yang menyediakan guru khusus privat. Kemudian esok harinya Safa pun menemui tempat guru privatnya, yang mana gurunya ini tinggal di sebuah apartemen. Di awal pertemuan itu mereka pun saling berkenalan terlebih dahulu, di mana guru tersebut bernama Ana. Di sini Ana pun hanya ingin Safa bisa fokus saat belajar dengannya, karena di awal pertemuan mereka hanya berbincang saja untuk tahap perkenalan. Lalu sebelum Safa pulang, Ana pun memberikan sebuah buku kepada Safa untuk dipelajarinya di rumah. Singkatnya, esok hari Safa pun kembali untuk belajar bersama Ana. Lalu setelahnya Safa pun memberikan sebuah kaset film kepada Ana, di mana Safa beralasan bahwa hal itu bisa meningkatkan semangat belajarnya. Namun di sini Ana pun melarang Safa untuk belajar dari sebuah video. Setelahnya, Ana pun memberikan materi pembelajaran pertama kepada Safa. Namun di saat Ana sedang menjelaskan, Safa pun terlihat sangat terpesona akan kecantikan dari guru privatnya itu. Yang mana Safa selalu curi-curi pandang dan selalu memperhatikannya saat Ana sedang menjelaskan. Там есть не раскрывшийся бутон, вы его просто не заметили. На следующем занятии мы поговорим об этом и пойдем дальше. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, di mana Safa dan Ana pun sudah tidak terlihat canggung. Apalagi Safa sendiri merasa sangat nyaman saat belajar berdua saja di apartemen gurunya tersebut. Hingga tibalah suatu ketika di mana Ana merasakan sesuatu yang berbeda, di mana saat mereka sedang belajar, Ana pun merasa bahwa Safa memiliki pesona yang cukup menarik. Padahal Safa sendiri sudah sering mengajari murid pria yang lain. Namun kali ini Ana merasa bahwa Safa memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi saat Safa pulang dari belajar, Ana pun seakan tak bisa melepaskan Safa. Kemudian beberapa hari setelahnya, Safa pun ingin kembali belajar privat bersama Ana. Namun setibanya di sana, dia pun langsung masuk ke apartemen si Ana, karena Ana sendiri tidak membuka ketukan pintu dari Safa. Dan ketika di dalam, Safa pun mencari keberadaan gurunya tersebut. Namun ternyata Safa pun menemukan Ana yang berada di kamar, dan dia pun justru tidak sengaja malah melihat Ana yang sedang ganti baju. Di sana, Safa pun mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat indah. Namun hal itu pun tidak berlangsung lama karena terlanjur diketahui oleh Ana. Lalu mereka pun lantas memulai pelajaran tanpa rasa canggung dan seolah tak terjadi sesuatu hal. Di sini sepertinya Ana dan Safa pun mulai mengalami gejolak batin mengenai perasaan mereka berdua yang tak terungkapkan. Singkatnya, esok hari Safa pun kembali datang ke apartemen Ana sambil membawakan sebuah bunga, di mana bunga itu bertujuan untuk menggantikan bunga yang sudah layu di apartemennya Ana. Lalu sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Нельзя держать лилии возле постели, можно угореть. Никогда больше не приноси цветы. Yang mana hal itu pun membuat Ana menjadi berdebar hatinya dan tak tahan menahan perasaannya yang semakin menggebu. Kemudian semenjak kejadian itu, Ana pun mulai semakin penasaran dengan pribadinya Safa, yang mana Ana pun mencari Facebooknya Safa dari laptopnya. Dan ketika Ana menemukannya, dia pun mulai melihat-lihat foto dari Safa. Di sini sepertinya Ana sendiri semakin penasaran dengan Safa yang terlihat tampan.
Lalu suatu ketika Safa pun tiba-tiba datang ke apartemennya Ana. Namun di sini bukanlah untuk belajar sastra, melainkan mereka berdua pun beradu mekanik dengan sangat romantis. Kemudian hari pun berlalu semakin cepat, di mana Ana dan Safa pun mulai semakin intens berhubungan, yang mana tidak hanya untuk belajar sastra asing saja, melainkan untuk beradu mekanik juga. Lalu suatu malam Safa pun datang ke rumah Ana secara tiba-tiba, di mana Safa pun bercerita bahwa dia baru saja party bersama teman-temannya, yang mana dikarenakan sudah sangat oleng, dia pun justru malah tidur bersama salah satu teman wanitanya. Di sini Ana pun mencoba untuk menenangkan Safa dan memberikan nasihat yang baik kepadanya. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil Ana, dia tidak bisa melihat Safa bersama dengan orang lain. Namun Ana pun berpikir positif dan mencoba menanyakan siapakah wanita yang dimaksud Safa. Lalu sebelum Safa pulang, dia pun memberitahu bahwa wanita itu bernama Anastasia. Kemudian karena penasaran, Ana pun mencoba mencari tahu siapakah wanita itu. Dan benar saja, Anastasia sendiri masih terlihat muda dan sangat cantik. Singkatnya, akhirnya Anastasia pun sering mendatangi Safa di rumahnya, yang mana sepertinya Anastasia ini juga mulai jatuh hati kepada Safa. Namun Safa sendiri terlihat tidak begitu menanggapinya, karena Safa merasa bahwa dia lebih nyaman bersama dengan Ana daripada dengan Anastasia. Lalu malam harinya Ana pun bertemu dengan Safa untuk membahas sesuatu hal, di mana Ana sendiri bercerita bahwa dia tidak begitu nyaman ketika bersama dengan Safa. Hal ini dikarenakan jarak umur di antara mereka yang cukup jauh, apalagi Ana sendiri sudah berumur 30 tahun lebih, sehingga Ana pun merasa sangat minder bila jalan bersama dengan Safa. Namun Safa pun mencoba untuk menenangkan Ana dan mencoba untuk merayunya. Dan tanpa diduga, mereka berdua pun justru beradu mekanik di tengah malam yang sangat indah. Lalu setelah selesai dari apartemen Ana, di sana Safa pun bertemu dengan Anastasia yang mengunjungi keluarganya di komplek apartemen tersebut. Dan kebersamaan mereka pun harus dilihat langsung oleh si Ana dari jendela kamarnya. Namun tidak hanya itu saja, esok harinya Ana pun juga melihat Safa dan Anastasia yang sedang bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Namun hal ini justru malah membuat Ana merasa sangat bersedih karena tak bisa memiliki Safa seutuhnya. Akan tetapi pada kenyataannya Safa memang seharusnya bersama dengan teman-teman seusianya dan bukan dengan Ana. Apalagi Ana sendiri hanyalah guru privatnya si Safa, yang mana seharusnya Ana membimbing Safa dan mengajarkannya yang baik. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu, yang mana intinya hubungan antara Safa dan Ana mulai renggang, di mana mereka berdua pun tidak saling berkomunikasi lagi. Kemudian singkatnya ayah dan ibu Safa pun telah pulang dari liburannya. Jadi untuk sementara waktu Safa pun tidak bisa bebas untuk bertemu dengan Ana. Lalu beberapa hari setelahnya, tanpa diduga Safa pun mencoba mendatangi Ana di apartemennya. Dan sesampainya di sana, Safa pun sangat terkejut saat melihat keadaan si Ana, di mana Ana sendiri sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Padahal Safa hanya ingin menyampaikan bahwa hubungan mereka harus segera diakhiri. Hingga 1 bulan kemudian, ujian universitas pun telah dimulai, di mana sepertinya Safa dan teman-temannya telah berhasil lulus perguruan tinggi. Lalu semenjak itu, Safa pun telah memiliki kekasih baru, yang mana kekasihnya ini seumuran dengannya. Di sini mereka sangat bahagia dan terlihat sangat romantis. Lalu saat mereka berpisah di tengah jalan, Safa pun tanpa sengaja melihat wanita yang mirip dengan Ana, dan Safa pun mencoba untuk mengejarnya, yang mana ternyata wanita itu memang benarlah Ana. Di sini mereka pun tidak saling berbicara satu sama lain, di mana mereka berdua hanya saling memandang dari kejauhan. Ana sendiri sepertinya sudah merelakan Safa untuk mencari kehidupannya dan juga pasangannya, dan tentunya bersama dengan yang lebih muda dan bukan dengan dirinya. Walaupun berat bagi Ana, tapi Ana harus merelakannya, karena semua untuk demi kebaikan mereka berdua. Dan akhirnya film pun berakhir.
Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.